Masya Allah, Alhamdulillah. Kasih yang bagus ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang mau izin nih, yang masih bersembunyi di balik HP dan di balik laptopnya, buka buka kameranya dong. Iya, ya. Yang tidak ada uzur syar'i, silakan buka kameranya karena vibrasinya biar dapat ya. Meskipun kita virtual, meskipun kita by Zoom, insya Allah kalau Anda semuanya buka kamera, insya Allah, baitullah tinggal selangkah lagi. Amin. Allahumma amin. Baik, sahabat surga semuanya, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Puji syukur atas rahmat Allah, sahabat surga semuanya, di mana malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali lagi bertolabul ilmi ya, bersama kajian seminar keajaiban Baitullah ya. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu menanti syafaat-syafaat beliau sampai di yaumil akhir nanti. Semoga kelak kita dipertemukan dengan sahabat, kerabat ya. Kemudian semua pengikut beliau yang insya Allah istiqomah juga sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Sahabat-sahabatku, para pejuang Baitullah, para calon-calon tamu Allah dan tamu Rasulullah, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, baitullah selalu di hati. Mantap lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Baitullah Baitullah. selalu di hati. Dahsyat. Oh dahsyat. Oke, kalau dahsyat biasanya kita di seminar Ibu ya, di seminar Mana Rezeki boleh ya. Tapi kalau di seminar Baitullah kita salamnya apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Baitullah Baitullah selalu di selalu hati. di hati. Gitu. Oplos yang meriah buat Anda semuanya dulu. Oplosnya kayak gini nih. Oke, baik. Terima kasih yang sudah buka kamera. Jadi saya bisa ngeliat nih wajah-wajah cantik dan gantengnya ayah bunda semuanya, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah ya. Alhamdulillah sampai surga semuanya, malam hari ini mohon izin ya saya berbagi dengan Anda semuanya terkait dengan bagaimana sih cara mudah menuju Baitullah, bagaimana sih menuju Baitullah dengan ilmu yang kita punya, yaitu ilmu manet rezeki. Nah, sebelum saya lanjut, siapa di sini yang belum kenal ilmu manet rezeki, coba raise hand-nya. Adakah yang belum pernah dapat atau belum kenal atau belum pernah ikut seminar manet rezeki, adakah? Atau sudah alumni semuanya nih? Sudah alumni. Oh, sudah alumni semuanya. Alhamdulillah. Baik, siap. Alhamdulillah. Kalau sudah alumni kan lebih enak jadi saya nyampein ya. Jadi kalau ada yang belum alumni, jadi saya mesti dari awal dulu gitu ya. Tapi kalau sudah alumni, alhamdulillah. Dan selamat juga, semangat juga buat sahabat surga semuanya ya, calon tamu Rasulullah ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian insya Allah di sini hadir juga para guru saya, para WR, para SBMR yang dimuliakan Allah, masya Allah ya, suatu kehormatan ini dihadiri para guru di sini. Mau izin belajar ya teman-teman semuanya, karena di sini saya bukan seorang guru, saya bukan seorang ustazah, saya bukan orang mubalighah ya, tapi di sini saya seorang sahabat yang pingin banget berbagi dengan ilmu saya yang masih seujung kuku ini ya kepada teman-teman semuanya gitu. Jadi mohon izin ya, jangan sampai di ya, jangan sampai dibully nanti saya nangis. Gitu ya teman-teman semuanya ya. Itu opening aja sih. Baik sahabat surga semuanya, mohon izin sekali lagi yang tidak ada uzur syar'i silakan dibuka kameranya ya, biar kita lebih dahsyat lagi frekuensi kita. Kemudian silakan siapkan catatan, silakan siapkan kertas atau bolpen Anda, atau mungkin mau dicatat di HP juga boleh, silakan ya. Kalau nanti ada yang penting yang mungkin mau Anda praktekin, yang mungkin mau Anda langsung action gitu ya. Jadi disiapin mulai dari sekarang gitu. Gimana teman-teman semuanya, mau responnya, apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas banget ya, jelas ya. Sekali Jelas. pendengar. Jelas. Oke, Jelas baik, nanti sudah. kalau kalau sound saya mungkin kekencangan, tolong chat ya. Tolong chat di apa namanya itu, di Zoom ya. Nanti biar dibacain sama Mbak Titis ya. Oke, baik sahabat surga semuanya dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita baca Al-Fatihah ya. Semoga kita dimudahkan untuk belajar pada malam hari ini dan baca doa sebelum kita belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya. Dan kita rendahkan hati kita sahabat surga semuanya. Ya, saya tahu Anda mungkin di sini ada seorang tour leader juga, ada seorang guru, ada seorang ustadz, ada seorang ustazah, dan mohon izin, ya mohon izin saya izin berbagi di malam hari ini, dan mohon maaf ya nanti kalau mungkin ada penyampaian saya yang kurang tepat ya, mohon dimaafkan gitu ya, karena saya sekali lagi bukan seorang guru ya, tapi seorang sahabat, seorang teman yang ingin berbagi dengan Anda semuanya. Baik sahabat surgaku yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah yang begitu banget dirindukan oleh Rasulullah, begitu banget dirindukan oleh Allah ya. Oke, nah ya, tentunya semuanya pengen diundang ke Baitullah. Bener Bapak Ibu semuanya? Pengen diundang ke Baitullah nggak? Benar, Bunda. Pengen banget ya, Masya Allah. Bu Munira ini terutama ya tahun ini ya, Insya Allah ya, amin ya Allah ya. Dan semuanya juga pingin ke Baitullah. Ini video kepulangan sudah di-share tadi di awal ya, terkait dengan jamaah FPU yang kemarin 2025. Saya share dulu. Magnet Rezeki. Nah ini langsung ya, bersama dengan Gurunda kita Ustaz Nasrullah. Dengan selamat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Dan tentunya kita berharap semuanya para jemaah mendapatkan umroh yang makbul, mabrur, dan mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Digembleng di tanah suci, belajar ilmu magnet rezeki di tanah suci, maka insya Allah hasilnya jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan mereka-mereka yang belajar di tanah air. Sampai jumpa di Super Camp Umroh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemudian ini tawaf sampai dengan tadi kepulangan teman-teman ya. Tawaf pada pun dibersamai oleh Gurunda langsung. Segala yang kau ingini akan terang. Oke, saya percepat langsung, dan ini testimoni dari saya pribadi teman-teman semuanya. Masya Allah, banyak banget ya perbedaannya, banyak banget mas di umroh MR ini. Yang pertama kita dikasih training ya, trainingnya pun gak main-main tuh ya, 1 hari full ya, fasilitasnya juga lumayan dahsyat ya, hotelnya, terus ada pembimbingan langsung dari foundernya yaitu Ustaz Nasrullah. Dan yang dahsyat lagi ketika kita di Baitullah udah sampai di Madinah dan Mekah, Masya Allah, itu ada sesi tahajud bareng nih yang paling nyes banget dan yang paling membekas banget ya, terutama di hati para jamaah itu kayaknya ya, terutama saya pribadi sih mas ya, sesi tahajud langsung sama Gurunda, dan ada ini apa namanya itu, penyampaian dari ilmu magnet rezeki, Masya Allah itu mas. Ada penyampaian ilmu magnet rezeki lagi? Siap. Iya betul banget, jadi double, makanya kalau saya sampaikan tuh plus ya, jadi umroh kami itu umroh plus, umroh magnet rezeki itu plus, karena apa? Plus rezekinya dapat, plus spiritualnya dapat ya, Masya Allah lengkap pokoknya sudah.
Oke, seru ya teman-teman semuanya. Kalau ngeliat video tadi nih, semuanya gimana? Rasanya gimana? Pengen banget nggak segera berangkat? Pengen banget? Pengen banget. Pengen banget ya. Dan mungkin ada yang sampai, wih meleleh Pengen banget. kayak gitu ya. Oke, baik sahabat surga semua, itu tadi sekilas perjalanan saya membersamai para jamaah-jamaah Super Camp Umroh Magnet Rezeki ya. Dan alhamdulillah beberapa kali diamani oleh gurunya sebagai tour leader gitu. Nah, ini sahabat surga semuanya, mohon izin mungkin ada beberapa yang belum kenal saya ya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak kenalin ya, tak kenal maka tak aruf gitu ya, bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka tak aruf ya. Baik, saya nama Rin Juliani. Bu Yuni ketawa dia. Ya, nama saya Rin Juliani, Bapak Ibu semuanya. Saya salah satu CTMR dan alhamdulillah dipercaya Gurunda sebagai tour leader. Kemudian saya founder Riyado Eagle Miracle Community. Kemudian saya founder dari SUA Sedekah Umroh Ajaib dan saya wakil resmi dari PT Dinar Khairul Razikin ya. Dan alhamdulillah insya Allah kita akan berbagi sedikit ilmu saya kurang lebih setengah sampai 45 menit ya. Kalau cepat ya insya Allah ya teman-teman semuanya, terkait dengan bagaimana sih cara mudah ke Baitullah. Bagaimana sih ke Baitullah itu semudah kita tersenyum. Tapi sebelumnya sahabat surga semuanya, silakan ya, mohon izin nih, saya pengen lihat nih senyum 227 Anda semuanya. Karena Baitullah itu suka sama orang yang menebar senyum, menebar kebaikan, energinya positif. Yuk mulai senyum 227, silakan. 2 cm ke atas pipi kanan, 2 cm pipi kiri, kemudian giginya dibuka 7 jam. Oh iya 7 detik dong. 7 detik bun. Bu Munira ketawa dia. Oke, baik. Nah gitu kan lebih enak gitu, saya ajak senyumnya, Masya Allah. Orang yang suka tersenyum itu Masya Allah ya, energinya juga kayak gitu ya, semudah tersenyum gitu ya. Baik sahabat surga semuanya dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah ya. Hari ini kita tidak sedang membahas perjalanan biasa ya. Kita sedang berbicara tentang pulang ke rumah Allah, pulang di tempat dimana dosa kita diluruhkan, air mata kita diterima ya, dan hati yang lelah dipeluk oleh langit. Judul seminar ini Bapak Ibu semuanya bukan tanpa makna, yaitu menjemput dan menjawab panggilan menuju Baitullahnya. Karena sejatinya tak semua orang yang mampu bisa berangkat ya, kemudian dan tak semua yang berangkat karena mampu, tapi semua yang sampai ke Baitullah adalah mereka yang terpanggil dan mereka yang dipanggil oleh Allah ya. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim di surat Al-Hajj ayat 27 Bapak Ibu semuanya, bahwa serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus dan yang datang dari segenap penjuru bumi Allah, segenap penjuru yang jauh. Dan kisah hidup Anda semuanya dengan pasti akan membawa atau pasti membawa banyak cerita Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin cerita tentang dosa yang kita sembunyikan, kemudian penyesalan yang tak sempat terucap, dan mungkin kesalahan yang tak tahu harus ditebus dengan apa. Tapi Rasulullah, sahabat surga semuanya, memberi kabar gembira bahwa umrah adalah jalan yang sempurna, jalan ampunan Anda semuanya. Bukan karena kita layak sahabatku, tapi karena Allah Sang Maha Pengampun. Bukan soal gelar, mungkin pernah ke tanah suci, mungkin Anda pernah ke tanah suci, tapi tentang dibersihkannya catatan hidup Anda yang selama ini kita pikul diam-diam Bapak Ibu semuanya. Dan di seminar ini, sahabat surgaku, bismillah ya, kita semuanya akan menjemput dan menjawab panggilan Allah, yaitu dengan pergi ke Baitullah. Tentunya sahabat-sahabat surga semuanya, ketika Anda ya sudah pulang dari Baitullah, tentunya Anda mendapatkan
beberapa hal yang dahsyat banget yang kemungkinan di Indonesia itu masih tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi ketika Anda sudah pulang ke Baitullah, yang Anda dapatkan yang pertama yaitu apa? Meraih ampunan Allah. Dan pasti tujuan Anda ke Baitullah itu pengen meraih ampunan Allah. Tapi terkadang masih banyak yang bilang, aku gak mau nanti aku kalau ke Baitullah ya dosaku dinambahkan oleh Allah. Aku gak mau mbak nanti pas aku di Indonesia kayak gini, di Baitullah dibalas kayak gini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, doa Anda yang ke Baitullah ya, tidak ada hijab antara Anda dengan Allah, dan pasti apapun Allah kabulkan. Dan Baitullah adalah tempat yang paling terbaik untuk membuka perisai rezeki Anda semuanya. Dan tentunya Anda akan mendapatkan ampunan Allah. Dan yang kedua Bapak semuanya, maaf, kenapa sih harus ke Baitullah? Pasti ada yang bertanya seperti itu ya. Karena sesuai dengan hadis yang disampaikan, yaitu di hadis At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, bahwa lanjutkan haji dengan umrah, karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi, emas dan perak, dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan surga. Siapa di sini yang pengen dapat surga? Coba katakan saya. Siapa yang pengen dapat surga? Oke. Semuanya tentunya kepingin masuk surga. Maka dari itu sahabat surga semuanya sudah Allah jamin ya, sudah Allah jamin siapapun yang nanti ya melaksanakan umrah dan haji itu pahalanya surga. So, yang kedua Bapak semuanya, apa sih yang Anda harapkan ketika Anda pulang umroh? Nah, tentunya ini nih, mendapat rahmat dari Allah. Dan rahmatnya tidak hanya satu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, 60 rahmat untuk Anda yang bertawaf, 40 rahmat untuk Anda yang sholat, dan 20 rahmat untuk Anda yang memandang Ka'bah atau memandang Baitullah. Memandang aja udah dapat 20 rahmat gitu teman-teman, apalagi Anda tawaf ya. Kemudian belum lagi tawaf sunnahnya, kemudian belum lagi pas melakukan rangkaian ibadah umroh, dan 40 rahmat untuk yang sholat. Satu kali waktu Anda melakukan sholat, itu pahalanya pun luar biasa teman-teman semuanya ya. Kemudian sahabat surga semuanya, yang ketiga ya, yang luar biasa banget dari Allah. Pahalanya itu apa aja sih mbak? Nah yang pertama sahabat surga semuanya ya, kalau di Indonesia Anda sholat zuhur, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, bahkan sholat isya pun pahalanya berapa? Satu kali aja. Itu kalau di rumah. Bahkan kalau Anda aja belum sampai 100.000 kali lipat ya, bahkan sampai 100 kali lipat ya, tapi Anda sholat di Masjid Nabawi atau di Madinah, Anda mendapatkan 1000 kali lipat lebih utama dibanding di masjid lainnya yang ada di Indonesia terutama ya. Kemudian ketika Anda melakukan sholat di Masjidil Haram atau Mekah, pahalanya double lagi itu berapa? 100.000 kali lipat ya pahalanya. Itu satu waktu teman-teman. Nah sekarang kalau 5 waktu berapa tuh pahala kita? Yuk kita hitung-hitungan ya. Nah di sini ya, satu kali sholat di Masjidil kali sholat di masjid lainnya. Nah kalau Anda lakukan nih ya, dalam 1 tahun ya 100.000 dibagi 365 hari, ini pahalanya berapa? 273 tahun yang mesti Anda lakuin ketika Anda di Indonesia ya. Dan satu hari sholat di Masjidil Haram teman-teman semuanya, kalau kita kalikan 5 ya, 273 tahun di Indonesia. Tapi Masya Allah ketika Anda lakukan itu di Masjidil Haram, pahalanya adalah 1369 tahun Anda lakukan di Indonesia. Wow, gitu ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, banyak sahabat surga semuanya yang sepulang dari Baitullah itu dikatakan adalah disertai oleh 40.000 malaikat yang bersamai beliau ya selama beliau 40 hari berada setelah pulang dari umroh. Karena apa? Dosa-dosanya diampuni, kemudian pahalanya berlipat-lipat ya.
Itu masih sholat 5 waktu itu ya teman-teman, belum tahajudnya, ya, belum duhanya, kemudian belum witirnya, belum qobliyah ba'diyahnya, masya Allah. Tentunya pahala yang dikantongin banyak pakai banget gitu ya. Dan tempat-tempat yang ada di Baitullah, sahabat surga semuanya, ya, ada multazam, di mana doa kita di situ, masya Allah ya, tidak ada hijab di sana gitu, dan pasti dikabulkan. Nah, kabulkannya kapan? Ya suka-suka Allah. Allah mau sekarang, mau besok, atau mau lusa. Ya suka-suka Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, di belakang makam Ibrahim. Bukan makam ya, tapi makom. Pinjakan Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah, namanya makom ya. Kemudian di Hijr Ismail, barang siapa yang sholat di setengah lingkaran di dalam Hijr Ismail, maka pahalanya sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah, teman-teman semuanya. Kemudian di tempat sa'i, yaitu dari Safa ke Marwah ya. Kemudian di Raudah, yang dimana di sana Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya dikuburkan di sana. Ya, kemudian yang keenam di Arafah, kemudian di Musdalifah, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang Allah kabulkan ketika kita ke Baitullah ya. Kemudian sahabat surga semuanya, yang kelima, ketika Anda pergi ke Baitullah, baik umroh maupun haji, itu adalah bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. Di saat Anda talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anda pejamkan mata Anda sambil bayangkan Anda sudah berada di depan Ka'bah. Kemudian Anda mulai tawaf ya, satu putaran ya, sambil terus, masya Allah, pasti itu ada rasa yang tak terlukiskan teman-teman semuanya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Rob, aku penuhi panggilanmu, dan tiada sekutu apapun. Sesungguhnya puji, nikmat, dan kekuasaan hanya milikmu ya Rob, tanpa sekutu apapun bagimu. Jadi ketika Anda umroh dan haji, Bapak Ibu semuanya, itu adalah bukti kecintaan Anda semuanya kepada Allah, sang pencipta Anda, sang life organizer Anda ya. Kemudian yang ketika Anda sudah pulang dari Baitullah, makin kuat imannya ya. Dan mereka yang sudah pergi umrah dan haji tentunya mendapatkan pengalaman spiritual yang ya masya Allah, semakin meningkat keimanannya, semakin kuat sedekahnya mungkin ya. Pokoknya hal-hal yang positif insya Allah teman-teman semuanya, ketika Anda sudah pulang ke Baitullah, itu akan senantiasa bersama Anda. Dan pastinya Bapak Ibu semuanya, pernah nggak ngelihat ya, ada orang yang sudah pernah umrah ataupun haji, tapi sikap dan tingkah lakunya nggak baik? Pasti nggak ada. Kalaupun ada, itu pasti ada niat-niat yang mungkin belum ditata oleh mereka. Tapi kebanyakan orang-orang yang sudah pernah pergi umrah dan haji, semakin kuat imannya dan spiritualnya. Saat ini sahabat surga semuanya, Anda tentunya aku pinginnya tuh dapat umroh mbak. Ketika pulang umroh itu aku semakin istiqomah gitu ya, aku semakin memperbaiki diri ya, sikap dan tingkah lakuku semakin positif gitu ya. Dan banyak teman-teman semuanya, ada yang sudah berangkat umroh kemudian pulang, mungkin spiritualnya belum dapat dan lain sebagainya. Dan kalau di Magnet Rezeki, sahabat surga semuanya, kita punya target di umroh bersama Magnet Rezeki, yaitu 3M. M yang pertama apa? Yaitu makbul atau diterima ya. Umroh yang makbul berarti ibadah tersebut sampai kepada Allah sesuai syariat dan dengan penuh ikhlas, dan Allah ridha menerimanya. Itu makbul. Kemudian yang kedua, mabrur. Nah, ini target kita yang kedua, yaitu mabrur, yaitu membuahkan kebaikan. Di mana sahabat surga ya, umrah dan haji yang mabrur itu ditandai dengan perubahan sikap dan akhlak yang lebih baik lagi sepulang dari Baitullah. Tentunya lebih taat lagi, lebih sabar ya, kemudian lebih lembut, kemudian semakin gemar untuk berbagi ya, kemudian sholatnya tidak lagi ditunda-tunda, tapi apa? STW atau sholat tepat
waktu. Karena di bawah itu teman-teman semuanya ya, Anda semuanya yang biasanya mungkin di Indonesia nanti dulu baru azan gitu kan. Nah, tapi kalau di Mekah, di Medina teman-teman semuanya, sebelum azan pun Anda sudah harus standby di sana. Karena apa? Kalau Anda tidak standby di sana ya otomatis udah penuh tempatnya gitu. Makanya ketika pulang dari umroh itu pasti on time. Waktu azan terdengar langsung cus berangkat ke masjid, terutama bapak ya. Kalau ibu-ibu sih masih boleh di rumah ya. Kemudian yang ketiga yaitu maunah, mendapatkan pertolongan Allah ya. Dimana Anda semuanya, teman-teman semuanya tentunya nih ya, pengen dapat selalu pertolongan Allah, pengen ajaib. Dan di sini target kita yang ketiga yaitu maunah, yaitu mendapatkan keajaiban, kemudian dalam setiap urusan dan selalu ditolong Allah. Inilah target umroh bersama Magnet Rezeki, yaitu apa? 3M. Makbul, mabrur, maun. Tentunya sahabat surga semuanya pingin kan dapat 3M? Siapa yang pingin? Katakan saya. Semuanya pingin. Oke. Ya. Nah selanjutnya, apa sih Mbak Re keistimewaan dari umroh bareng Magnet Rezeki? Nah banyak banget. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal teman-teman semuanya, saya umroh pertama kedua tidak bareng MR ya. Jadi saya baru kenal MR di umroh saya yang kedua. Yang ketiga maaf ya. Di umroh pertama dan kedua saya berangkat dengan Biro X dan saya tidak dapatkan yang namanya 3M ya. Kemudian saya tidak dapatkan keistimewaan yang ada di umroh bareng Magnet Rezeki. Gitu. Keistimewaannya apa? Banyak banget. Ya, yang pertama, dibimbing langsung oleh Gurunda, yaitu sosok yang luar biasa banget, guru kita ya, panutan kita yang langsung membimbing kita dari awal berangkat sampai kepulangan ke Indonesia. Dan yang privat ini umroh privat bersama CTMR ini langsung dibimbing oleh CTMR langsung gitu. Ini juga sama teman-teman semuanya, cuman bedanya kalau kita umroh bareng CTMR tidak disamai Gurunda, tapi kalau Super Camp umroh Magnet Rezeki itu bersama dengan Gurunda. Jadi ada jadwal yang teman-teman nanti yang mesti kudu ketahui itu umroh bareng MR tuh apa aja, banyak ya, mulai dari Januari sampai Desember insya Allah terjadwal gitu. Dan khusus untuk bareng sama Gurunda itu di Februari dan Oktober gitu ya, catat ya, di Februari dan Oktober kita ada Super Camp umroh Magnet Rezeki. Dan selanjutnya sahabat surga semuanya, keistimewaan yang kedua apa tuh? Ini dia ya, kita langsung dibimbing oleh Gurunda yang pertama tadi, kemudian bersama tour leader yang sudah bersertifikasi ya, ada sebagian yang sudah bersertifikasi BNSP dan para CTMR tentunya ya. Jadi tour leadernya selain beliau sudah dapat sertifikat TL juga seorang CTMR, dan insya Allah teman-teman Anda akan semakin dalam lagi keilmuannya terkait dengan Magnet Rezeki ya. Kemudian yang ketiga, istimewaannya apa? Ini dia. Nah, oke. Training 1 hari. Nah, ini tidak dipunyai oleh biro lain teman-teman semuanya. Jadi kita sebelum berangkat ke Baitullah ya 1 malam 2 hari kita full akan ditraining oleh Gurunda ya, kemudian manasik juga langsung dibimbing oleh Ustadz Nasrullah langsung. Dan Masya Allah teman-teman semuanya, itu saya dapat banget energi di umroh saya yang ketiga ya, yang bareng SCU itu luar biasa banget. Oh ternyata kayak gini rasanya ya Rob. Makanya apa? Saya pengen balik lagi umroh bareng Magnet Rezeki, karena itu tadi feel-nya udah saya dapetin di situ ya. Kemudian yang keempat ya sahabat surga, sholat tahajud. Nah ini kita sholat tahajud di Madinah dan Mekah itu juga dibersami oleh Gurunda langsung. Masya Allah ya, sambil beliau dawamkan dan bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama di surat Ar-Rahman. Ya Allah, itu rasanya getarannya udah teman-teman meleleh pokoknya teman-teman semuanya. Dan ada sesi Garbutalah ya, kemudian ada kickback nanti kita di rooftop yaitu di Masjidil Haram ya. Kemudian yang kelima, keistimewaannya apa? Ada kajian ya, ada pendalaman ilmu Magnet Rezeki lagi di Mekah dan Madinah. Itu di sela-sela kita memasuki waktu subuh teman-teman ya. Jadi biasanya kita jam 2:30 udah berangkat ke masjid ya, kemudian tahajud bareng. Terus setelah itu sambil menunggu waktu subuh, Ustadz biasanya berikan kajian, yaitu jurus-jurus yang ada di Magnet Rezeki. Masya Allah ya. Kemudian yang keenam, ini dia nih, ini yang paling beda
dan alhamdulillah nggak ada di tempat lain kecuali di Magnet Rezeki ya, yaitu evaluasi pelaksanaan umroh Anda yang pertama teman-teman. Itu penyempurnaannya harus bayar dam. Mungkin nih ya, mungkin ibu-ibu yang biasanya ya, mungkin hijabnya kebuka ya, rambutnya rambutnya keluar, maaf, mungkin rambutnya keluar gitu ya. Kemudian biasanya tuh kan kering ya di sana ya, ada kulit kita mungkin di bibir terkelope, nah itu ada damnya. Dam di sini bukan hukuman teman-teman, tapi apa? Penyempurna, biar umroh Anda semuanya lebih sempurna lagi ketika Anda bayar dam, gitu ya. Nah yang ketujuh apa itu? Nah, pemaknaan ilmu Magnet Rezeki di tempat-tempat yang biasanya kita diajak city tour ya, seperti ke Jabal Rahman ya, kemudian ke Jabal Uhud, kemudian ke Taif. Itu Ustaz sambil sampaikan pemaknaan dan sejarah dari tempat-tempat tersebut ya. Nah itu tadi, itu adalah 7 keistimewaan umrah bareng MR. Nah kemudian sahabat surga semuanya, keutamaan umrah sendiri itu apa sih? Nah yang pertama ya, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Malik dan Al-Bukhari, kemudian Muslim dan At-Tirmidzi ya, bahwa teman-teman semuanya, yang pertama keutamaan umrah adalah menghapus dosa. Saya tahu Anda semuanya, mungkin saya juga, teman-teman semuanya, saya juga belum sempurna dan masih banyak dosa ya. Tapi ketika kita umroh ataupun haji, yang pertama adalah dosa kita diampuni atau menghapus dosa ya. Kemudian yang kedua ya, dari Aisyah, dari hadis riwayat Ibnu Majah, Ibu Aisyah berkata bahwa apakah ketika itu ada percakapan dengan Rasulullah, dan beliau bertanya, "Ya Rasul, apakah wanita juga wajib berjihad?" Dan Rasulullah menjawab, "Iya, jihadnya wanita yaitu bukan dalam berpeperangan, tapi ketika umroh dan haji." Nah Masya Allah teman-teman ya, ini keutamaannya itu ya, buat wanita boleh banget ya, karena jihad ya, ketika kita umroh haji yaitu kita berjihad. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling dahsyat nih ya, jaminan kaya selamanya. Ini ada di hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi dan Ahmad ya. Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat, besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan sahabat surga semuanya, tempat yang terbaik untuk membuka perisai rezeki Anda adalah Baitullah. So, sahabat surga semuanya, nah kenapa sih saya ajak untuk Anda berangkat semuanya dengan Magnet Rezeki? Nah tentunya teman-teman semuanya ya, kami sudah terdaftar di Kemenag dan Kemenkumham ya. Kemudian tuntunan praktik ibadah sesuai dengan sunnah ya, pembimbingnya sudah profesional dan berpengalaman berpuluh-puluh tahun, gurunda kita teman-teman. Dan kemudian umrah ikhtisar ya, dengan harga yang sangat terjangkau dan bersahabat. Kemudian pesawat kami Garuda, kita tidak pakai Lion ya, tapi kita pakainya Garuda, dan Masya Allah teman-teman, pesawatnya enak banget, anteng, dan tiba-tiba ujung-ujung udah sampai aja tuh ke Mekah, Masya Allah, ke Madinah ya gitu. Kemudian kita pakainya hotel bintang 3, 4, dan 5. Jadi teman-teman nanti boleh pilih mau bintang 3, mau bintang 4, atau bintang 5. Dan insya Allah saya udah coba semuanya, mulai dari bintang 3 teman-teman sampai bintang 5, dan semuanya enak pakai banget. Nggak perlu pakai shuttle, tapi kita sediakan juga ya. Nggak perlu pakai shuttle, udah jalan kaki aja udah deket banget kok gitu ya. Kemudian gratis city tour Mekah dan Madinah. Kemudian free Al-Baik. Nah Al-Baik ini apa sih? Dia seperti KFC teman-teman, tapi kalau Al-Baiknya KFC-nya orang Arab tuh segede-gede tangan saya gini teman-teman, dan isinya 4 ya. Dan itu kalau teman-teman makan sekali makan nggak akan habis ya, jadi bisa untuk besok lagi karena banyak banget gitu. Itu kita kasih gratis ya. Kemudian free Museum Al-Wahyu dan Al-Quran. Nah Museum Al-Quran ini baru teman-teman semuanya, dan bagus banget. Alhamdulillah di umrah saya yang Oktober kemarin ya, kita diajak ke Museum Al-Quran. Kemudian ada manasik dan privat training yang tidak dipunyai oleh beliau lain, dan free menginap ini sudah include ya. Jadi Anda semuanya nanti tidak perlu bayar lagi ketika Anda ikut ini ya di privat trainingnya, karena sudah include dengan biaya total biaya umroh. Dan yang terakhir ini yang beda, pakai banknya itu bukan banget aja, banget gitu teman-teman semuanya.
Karena apa? Anda ditemani oleh audio Ustadz Nasrullah ya. Jadi buat Anda semuanya nanti yang berangkat SCU atau Supercamp privat training bersama CTMR ya, Anda dibersamai audio Ustadz Nasrullah, di mana Anda nanti tidak perlu buka-buka buku lagi, tapi ketika melakukan rangkaian tawaf ya, rangkaian umroh itu sudah ada audio yang nanti di putaran pertama tawaf mungkin ya, kedua, ketiga, semuanya ada detail, mulai dari Anda pelaksanaan awal umroh sampai dengan tahallul, itu semuanya ada. Dan yang paling istimewa sahabat surga semuanya, ketika Anda nanti melakukan ya, mungkin mau umroh sendiri gitu ya, tidak perlu khawatir, tidak perlu dibersamai tour leader atau mutawif, Anda sudah bisa sendiri. Karena apa? Sudah ada audio yang bersamai ya. Dan ketika Anda mungkin melakukan tawaf sunnah juga bisa sendiri, bisa mandiri ya. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, di haji saya kemarin audio ini manfaat pakai banget. Jadi ketika saya haji kemarin, saya pakainya audio Ustadz, malah nggak baca-baca buku kayak yang dari biro, nggak saya pakai. Karena apa? Di audio Ustadz tuh udah detail banget, udah isinya udah lengkap banget. Makanya saya dengan suami kemarin waktu haji saya pakai ini aja, dan manfaat banget, masya Allah ya. Semoga jadi amal jariah Ustadz ya, bermanfaat untuk kita semuanya gitu ya. Itu paket yang diberikan oleh umroh bersama Manet Rezeki. Nah, sahabat surgaku, tentunya Anda semuanya percaya dengan keajaiban. Siapa yang percaya dengan keajaiban, katakan saya. Percaya ya? Oke. Kalau Anda percaya dengan keajaiban, berarti Anda percaya dengan siapa sang pemberi keajaiban, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Dan keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya, dan saya salah satunya. Dan mungkin Anda semuanya yang di ruang Zoom ini adalah orang-orang yang percaya dengan keajaiban. Dan yang ini sahabat surga semuanya ya, Anda yang berada di ruang Zoom ini ya, ada malaikat di kanan, kiri, depan, belakang Anda yang mengamini doa-doa Anda semuanya. Maka dari itu perbanyak doa ketika Anda berada di majelis ilmu ya. Ini sama juga kita masuk dengan di gua keajaiban, yaitu apa? Bertalabul ilmi gitu ya. Dan sahabat surga yang dimuliakan Allah, nasib kita yang sekarang adalah proyeksi dari pikiran kita. Mungkin Anda semuanya bilang, mana mungkin sih aku sampai ke Baitullah, pekerjaanku kan cuma gini doang. Mungkin seperti itu. Baitullah itu mungkin untuk orang-orang kaya aja. Lah aku siapa? Dan banyak lagi mungkin pemikiran-pemikiran dari Anda semuanya yang Anda skip sendiri doa Anda untuk sampai ke Baitullah. Padahal di luar sana sahabat surga semuanya, ada pedagang asongan ya, ada tukang loper koran, ada pedagang sayur keliling yang pakai pikul ya, ada tukang parkir. Allah izinkan, Allah mampukan untuk ke Baitullah. Jadi teman-teman semuanya, tugas kita adalah memanajemen diri, yaitu mengendalikan law of projection kita berupa perasaan, pikiran, dan spiritual kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai Anda men-skip doa-doa yang sudah Anda dawamkan. Karena setiap pikiran adalah doa, setiap ucapan adalah doa, setiap apa yang kita batin adalah doa, dan setiap apa yang kita tulis adalah doa. Setiap doa Allah kabulkan, baik yang positif maupun yang belum positif ya. Seperti gambar di layar ini sahabat surga semuanya. Ini gambar apa? Gambar otak kita ya. Dan di sini ada 2 juta informasi per detik. Dan ini jadi 60.000 pikiran setiap hari. Dan ini ada yang positif dan belum positif. Kalau kita tanamkan Baitullah dalam pikiran kita ya, kita repetisi Baitullah ya, kita anchor Baitullah terus dalam pikiran kita, maka yang terjadi pun Baitullah. Nah, ya, Baitullah. Maka ini yang Allah kabulkan juga Baitullah, teman-teman. Karena hidup kita adalah proyeksi dari pikiran kita sendiri. Jadi jangan sampai berani untuk men-skip doa-doa Anda ketika Anda ingin ke Baitullah ya. Bismillah. Yakin ya. Yakin bisa. Allahu Akbar, gitu kata Ustadz Nasrullah ya teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu ya, rahasia kekayaan adalah menguasai kekuatan pikiran kita. Dan akal kita berpikir 60.000 pikiran setiap hari. Itu ada yang positif dan negatif. Dan setiap pikiran, ingat, adalah doa. Dan semua doa dikabulkan oleh Allah. So, uda'uni astajib lakum. Memintalah maka akan aku beri, kata Allah seperti itu.
Dan hidup kita yang sekarang adalah proyeksi dari akal pikiran kita. Ketika Anda bilang nggak bisa, jadinya ya nggak bisa. Ketika Anda bilang bisa, yakin Allahu Akbar, pasti Allah kabulkan. Gitu ya. Maka dari itu sahabat surga semuanya, ya. Kenapa sih Mbak Rin kok menekankan banget untuk ke Baitullah? Karena teman-teman semuanya banyak banget yang sudah saya dapatkan ketika saya berbagi dengan Anda semuanya terkait dengan syiar Baitullah, dan keajaiban-keajaiban itu Allah hadirkan yang tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk suddenly tring kabul gitu ya. Karena apa? Sekali lagi, setiap apa yang kita pikirkan adalah doa. Setiap apa yang kita ucapkan adalah doa. Dan kalau keajaiban Mbak sendiri apa sih? Oke, baik. Ini bismillah. Bukan bermaksud dia atau pamer teman-teman semua, tapi ini adalah tadarus minimal. Saya ingin berbagi dengan keajaiban yang Allah hadirkan saya terkait dengan Baitullah. Kalau keajaiban yang lainnya bagaimana? Banyak banget dan tidak terhitung teman-teman semuanya. Tapi yang berkenaan dengan Baitullah ini yang paling membekas banget ya di kehidupan saya. Dan makanya kenapa saya dirikan yang namanya komunitas, yaitu sedekah umroh ajaib teman-teman semuanya. Saya ingin teman-teman semuanya yang ada di ruang Zoom ini, wabil khusus, kemudian yang di grup binaan saya, itu ajaib semuanya ya, sampai dengan ajaib. Amin ya Allah ya. Nah, keajaiban saya tuh gak bisa dihitung. Intinya gak bisa dihitung teman-teman. Tapi Masya Allah banget di tahun 2025 ya, itu yang masih belum istilahnya apa ya teman-teman, ada ketidakyakinan waktu itu teman-teman semua. Tapi saya yakin bismillah ya Allah, Engkau yang mau mencukupkan. Secara kalau kita hitung-hitung ya, umroh Ramadan itu kan tidak murah ya teman-teman semuanya ya. Tapi Masya Allah dengan izin Allah, ketika saya mantapkan hati saya dan yakin bisa, Allahu Akbar, jika Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Dengankunya pasti Allah izinkan. Dan Alhamdulillah di 2025 Ramadan ya, saya bawa anak-anak saya, kemudian suami, dan saya Alhamdulillah saya berikan sedekah umrah saya kepada kakak ipar saya yang qadarullah single parent. Itu kalau 6 orang udah berapa tuh teman-teman kalau di total ya. Tapi Masya Allah dengan kalkulator Allah nggak ada yang nggak mungkin. Dengan punya Allah hadirkan kami untuk ke Baitullah. Dan LOP saya di 2026 besok, saya juga bawa lagi semua jamaah saya, semua keluarga saya ke Baitullah. Amin ya Allah. Dengan izin Allah. Yang penting apa teman-teman? Mantapkan hati Anda semuanya untuk kembali ke Baitullah. Ya. Kemudian tidak ada mimpi atau law of projection yang mustahil ketika Allah punya andil. Oke? Tidak ada yang mustahil ketika Allah punya andil. Dan karena semua LUP adalah doa yang dikabulkan, maka baik yang positif maupun yang belum positif, berhati-hatilah dalam berpikir dan senantiasa berpikir yang positif ya. Kemudian keajaiban yang selanjutnya alhamdulillah berkaitan dengan umroh juga ya. Allah izinkan di mulai tahun 2022 teman-teman semuanya, dari 2022 gitu sampai alhamdulillah di 2025 ya Allah izinkan untuk 1 tahun itu umroh 2 kali. Dan alhamdulillah membersamai ECU terus gitu dengan izin Allah ya. Dan haji di 2024 saya tanpa daftar tunggu, waktu itu 1 bulan alhamdulillah Allah izinkan langsung berangkat. Tapi ada drama yang Masya Allah banget teman-teman. Saya diminta Allah untuk memilih, kamu pilih dunia apa pilih akhiratmu, katanya Allah kayak gitu. Nah kenapa ada kayak gitu Mbak Dini? Iya, karena di saat itu saya diminta Allah untuk memilih ya. Pada Allah saya dapat reward dari PT Dinar Khairul Raziqin untuk pergi ke cruise waktu itu ya, ke 3 negara. Dan di saat itu di bulan Mei ya, ada panggilan atau ada ajakan untuk berhaji waktu itu teman-teman. Ajakan berhaji, dan waktu itu juga Mei paspor saya juga harus dikumpul untuk pemberangkatan ke cruise. Nah kebetulan sahabat surga semuanya, paspor saya itu ditahan di kedutaan Arab Saudi waktu itu karena untuk pengurusan haji. Dan disitulah Allah berikan saya tantangan yang Masya Allah banget, dimana saya pilih cruise atau pilih haji. Dan tetap teman-teman semuanya, yang saya pilih adalah haji. Karena saya pengen apa? Pengen itu sudah LOP saya mulai dari saya, terutama kecil ya. Mulai dari kecil kan siapa sih nggak pengen berhaji? Tentunya semuanya pengen berhaji. Dan alhamdulillah ketika kita dulukan Allah dulu,
Allah terus, Allah lagi dan Allah lagi, itu Allah mudahkan semuanya. Saya tinggalkan itu terus dan saya berangkat haji tanpa daftar tunggu di tahun 2024 teman-teman semuanya. Dan masih banyak banget keajaiban terkait dengan Baitullah yang Allah berikan pada saya. Dan tentunya sahabat surga, ketika Anda mendengarkan dan menyimak ya sharing saya pada malam hari ini, Anda adalah selanjutnya yang akan Allah kirim keajaiban. Amin ya Allah. Maka dari itu sahabat surga semuanya, level pikiran kita itu ada 4. Ya, yang pertama itu khatir, berupa lintasan pikiran. Jadi Anda mungkin saat ini pingin ke Baitullah cuma lewat itu aja, cuma melintas aja, ya. Ya muncul begitu aja. Mungkin yang lagi kayak sekarang ya, zaman-zaman sekarang, yang masa-masa sekarang apa itu kata-katanya apa, FOMO. Nah, mungkin seperti itu. Sudah banyak mungkin ya, oh temannya A, B, C berangkat ke Baitullah, aku juga pingin nah, cuma terlintas aja. Itu masuk di khatir, ya. Kemudian yang kedua, raqabah. Raqabah itu lebih dalam dari khatir lagi. Sudah mulai kepo. Umroh di sini berapa ya? Umroh di situ berapa ya? Mulai bertanya-tanya, ya. Kemudian yang itikad. Nah, mulai penasaran tuh. Itu setiap ada banner di jalan-jalan terkait dengan umroh, dilihat, dipantengin, udah penasaran tuh, udah mulai penasaran. Nah, kemudian yang ketiga, azam. Sudah disertai tindakan. Nah, mulai deh tanya sama SBMR, mungkin sama WR ya. Mungkin tanya ke Pak Aang ya sebagai ininya SCU, mungkin ke Pak Agus, mungkin juga ke Bu Reni gitu ya, mulai tanya-tanya. Nah, setelah itu teman-teman semuanya sudah mulai tindakan, yaitu apa? Bismillah, aku pengen ke Baitullah. Tapi sahabat surga semuanya, ketika ditanya pengen siapa yang pengen ke Baitullah, katakan saya. Semuanya bilang saya gitu ya. Tapi ketika ditanya sudah daftar, jawabannya apa? Belum. Nah, loh kan ya, pengen ke Baitullah tapi belum daftar. Nah, piye dipanggil ibu bapak ya. Kalau Anda semuanya pengen ke Baitullah, tentunya harus action. Actionnya apa? Daftar. Datangi biro-biro yang Anda percaya, ya. Bila perlu langsung deh kemana rezeki ya, karena udah terpercaya banget ya secara gitu ya. Foundernya gurunda kita Ustadz Nasrullah, ya. Kemudian teman-teman semuanya langsung tuh DP. Kalau pengen cepat ya DP. Ibaratnya kita ke dokter nih, kita ke dokter udah nggak nyaman giginya, udah mulai tadi malam mungkin ya, terus pagi ya, subuh bahkan sudah OTW ke dokter. Nah, mulai dari subuh sampai maghrib, Anda tidak daftar, dipanggil nggak? Ya nggak akan dipanggil, karena apa? Tidak daftar. Begitu pula dengan umroh dan haji, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah ya. Tentunya Anda harus actionkan diri dulu, daftar. Itu yang awal ya, paling kuat ya. Kalau niat udah kuat banget, niatnya dikunci, bila perlu digembok Bapak Ibu semuanya, dan kuncinya dibuang ke laut biar nggak bisa dibuka lagi, biar tetap pada niatnya, yaitu Baitullah. Baitullah yang jadi prioritasku. Baitullah gitu ya. Nah, semuanya ya, kemudian semuanya dibingkai dengan taslim, yaitu berserah diri. Ketika Anda sudah mengazamkan diri Anda, kemudian memperjuangkan Baitullah, berserah diri kepada Allah. Masa beli motor dibelain, mungkin ngambil cicilan ya, beli mobil ngambil cicilan, beli rumah sampai dibela-belain gitu ya. Masa ke Allah enggak? Ke Baitullah kita enggak mau bela-belain, sedangkan yang memberi rezeki adalah Allah. Maka dari itu sahabat surga semuanya, tugas Allah adalah mengubah nasib manusia. Tapi tugas manusia adalah mengubah hal yang bisa dikendalikan. Jadi intinya sahabat surga semuanya, ketika Anda sudah pingin ke Baitullah ya sudah, jangan sampai diutak-utak niat Anda semuanya. Mulai langkah awal, bikin kenceleng. Nah, kalau saya bersama dengan binaan-binaan saya, itu saya sarankan banget mereka punya 2 kenceleng atau 2 tabungan. Bisa itu dari kaleng konghuan mungkin ya, promosi nih kaleng konghuan ya. Nah, bikin seperti ini juga bisa. Nah, kelihatan ya. Nah, kalau saya punya kayak gini teman-teman semuanya, saya ada 2 ya, saya ada 2. Yang satu khusus untuk sedekah subuh, yang satunya untuk Baitullah. Jadi bila perlu ditulisin di sininya, yaitu tidak boleh diote-ote atau tidak boleh dibuka-buka untuk umroh atau mungkin untuk haji. Jangan sampai itu, Bu. Karena pengalaman saya di umroh kedua, saya bawa ibu saya, itu yang saya lakuin ya.
2000, mulai awal 2000 dan Masya Allah tabarakallah, dengan izin Allah tiba-tiba cepat tuh kaleng, dan ternyata ada yang 100, ada yang 50.000, dan Allah izinkan saya bersama ibu saya di umrah saya yang kedua. Waktu itu tahun 2017 Bapak semuanya. So, ingat, tugas manusia mengubah hal yang bisa dikendalikan dan mengubah level pikiran kita menjadi azam, ya. Nah, azam di sini apa yang mesti kita lakuin? Sekarang saya ajak teman-teman semuanya. Saya tanya nih, silakan raise hand. Siapa yang malam ini berani berazam dengan Allah? Katakan saya. Siapa yang berani berazam dengan Allah malam hari ini? Saya. Allah, maaf. Siap, Masya Allah ya. Ini udah jatuh sama malaikat loh ya. Ya, Anda semuanya yang sudah berazam, yang sudah mengangkat tangannya, udah dicatat tuh sama malaikat ya. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan ya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Nah, azam ada dua sampai surga semuanya. Jadi yang pertama kita azamnya yaitu dengan ikhtiar langit. Nah, yang pasti kudu kita lakuin apa tuh? Yang pertama, berniat salat hajat terkait dengan keinginan Anda untuk sampai ke Baitullah. Ya, kemudian membuka perisai dengan sholat taubat, kemudian istighfar, ya, kemudian disiplin kata, itu yang mesti Anda lakuin. Mulai dari kata-kata Anda sudah harus ditata banget, gitu. Kemudian lakukan garpu talah, terus merawat terumbu karang Anda, terutama Three Angel Miracle Anda. Siapa itu? Bapak, Ibu, atau orang tua Anda, kemudian pasangan dan anak-anak Anda semuanya. Ya, kemudian doa atau kickback, doakan semua yang ada di ruang Zoom ini, terutama semoga Allah mudahkan untuk sampai ke Baitullah. Dan setiap hari itu minimal setiap pagi Bapak Ibu semuanya 100 orang yang Anda doakan. Apa itu harus didatangi satu-satu Mbak? Enggak. Kalaupun Anda ketemu di jalan ya doakan. Contoh nih, ketemu orang parkir, ya Allah muliakan bagiakan Bapak yang berparkir ini, ya Allah, dia begitu setia menjaga mobil-mobil orang ini ya Rob. Bagian beliau sampaikan beliau di Baitullah ya Rob, dengan caramu, dengan kunmu ya Rob. Itu doakan semuanya. Nah, kalau mau cepet gimana Mbak? Kalau mau cepet di grup. Nah, itu di grup tuh. Teman-teman pastinya kan semua punya grup ya. Grup yang mungkin grup SD, SMP, senam mungkin ya, dan lain sebagainya, itu doakan di situ. Ya, biar mereka sampai ke Baitullah. Kemudian yang keenam yaitu taslim, berserah diri, pasrah sama Allah. Kita udah ikhtiar masih kembali lagi hasil wilayah Allah ya. Kemudian selanjutnya ya, oke. Selanjutnya yaitu berazam dengan ikhtiar bumi. Apa yang mesti kudu dilakuin nanti Mbak Re? Pertama, berniat berucap. Tadi saya bilang niatnya digembok, kuncinya dibuang ke laut, udah biar nggak bisa dibuka-buka lagi. Kemudian memenuhi syarat umum seperti bikin paspor, kemudian meningitis dan lain sebagainya. Teman-teman, saya tanya nih yang ada di ruang Zoom ini, yang pengen ke Baitullah, yang sudah bikin paspor, coba katakan saya, coba angkat tangannya. Saya. Oh, Masya Allah, Bunda Nurfala, oke, Bunda Ani, ini para guru saya semuanya ini, Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa, terima kasih. Kemudian yang ketiga, melakukan down payment, nah DP teman-teman semuanya. Ya, setelah Anda niat, kemudian udah mulai actionnya apa? DP, bayar uang muka gitu. Nah, kalau di MR kita kan udah ada fasilitas ya, ada namanya si Umar, nanti akan saya jelaskan gitu ya. Kemudian bersedekah, niatkan untuk umroh. Nah, yang tadi di sini Anda semuanya niat umroh ke Baitullah ya, umroh ataupun haji, itu apa? Sedekah ekstrim untuk Anda. Jadi judulnya bersedekah untuk diri kita sendiri itu. Ya, kemudian yang selanjutnya menabung dengan dinar. Nah, kita sudah ada fasilitas, Masya Allah banget. Kalau mungkin belum cukup uangnya gitu, boleh kita nabung dinar tiap bulan, mungkin 1/4, awalnya 1/4 tiap bulan sampai ngumpul. Kemudian saya bantu, mungkin kalau ke saya bantu buyback dan buat pelunasan, berangkat deh gitu. Mudah pakai banget kan. Nah, atau mungkin Mbak, aku nggak mau nabung dinar, aku maunya uang aja, boleh langsung aja transfer ke rekening ya Magnet Rezeki ya Sejahtera gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu tawakal, kembali lagi berserah diri, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah sang pemberi rezeki. Ada 3 langkah ke Baitullah sampai surga semuanya ya. Yang pertama, cash. Kalau saat ini Anda semuanya sudah punya dana ya, tabungannya udah mencukupi, udah action, sudah langsung teman-teman. Jangan sampai emanmu mengalahkan imanmu.
tabungannya dieman-eman, dikekepin terus kayak gitu ya. Tapi nggak dipakai untuk ke Baitullah. Hello, yang ngasih rezeki siapa? Ya, kalau kita fokuskan untuk Allah, kita tujukan untuk Allah, maka Allah jamin semua deh keperluan Anda semuanya terkait dengan dunia. Orang usah khawatir kalau saya bilang. Ya, oke, sekali lagi ketika Anda sudah punya cash, silakan langsung daftar, kemudian pilih tanggal berangkat. Budal. Gitu. Kemudian yang kedua, menabung. Nah, mulai dulu nih dari DP Anda semuanya teman-teman. Silakan Anda kalau mau DP langsung kemana rezeki boleh, ikut paket seumur juga boleh, yaitu 1 juta. Nah, kalau mau 5 juta juga bisa langsung ke Manet Rezeki Sejahtera ya. Kemudian dilanjutkan dengan menabung ya, seperti yang saya sampaikan tadi, menabung dengan dinar atau menabung dengan uang juga boleh. Kalau udah cukup ya lunas bayarin. Udah deh, pilih jadwal berangkat. Gitu. Kemudian yang ketiga, gratis. Nah, gratis di sini sahabat surga semuanya bukan gratis tis-tis ya. Karena perlu Anda ketahui, gratis adalah salah satu perisai rezeki. Nah, gratisnya di sini ngapain tuh, Mbak? Gratisnya ya bayarnya dengan prestasi, bayarnya dengan syiar Baitullah. Ya, Anda semua di sini mungkin ada para SBMR, ada para WR. Ayo bareng-bareng sama saya, yuk kita syiar. Ya, bareng-bareng sama saya kita syiar Baitullah. Kemudian jangan lelah untuk belajar, yaitu di training dan seminar seperti ini ya. Udah bismillah. Dengan izin Allah, ada berapa? Besok aku mau pergi. Di Ramadan, bismillah, 2026 Februari. Amin ya Allah. Tuh ya. Nah, ini dia. Bagaimana sih mewujudkan mimpi Anda ke Baitullah mulai dari 1 juta? Ini tadi DP 1 juta yang Anda keluarkan, ya. Itulah jalan Anda untuk menuju Baitullah. Jalan mudah Anda untuk menuju Baitullah, ya. Setelah itu selanjutnya bisa nabung emas ataupun uang langsung. Mbak, aku punyanya 2 ribuan nih. Bisa nggak kalau pakai DP? Bisa banget. Sini, saya bantu untuk proseskan untuk DP Anda menuju ke Baitullah. Ibaratnya Anda mendp kafling Baitullah untuk Anda sendiri. Ya, dan insya Allah teman-teman semuanya, ketika Anda sudah berazam untuk Allah, bismillah, Allah mudahkan Anda untuk sampai ke Baitullah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memanggil orang-orang yang mampu menjadi tamunya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan orang-orang yang terpanggil menjadi tamunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada tukang loper koran, ada tukang sayur keliling ya, ada tukang jamu keliling juga teman-teman semuanya. Itu Allah mampukan untuk sampai ke Baitullah. Caranya gimana ya? Suka-suka Allah, terserah Allah. Dengan kunnya nggak ada yang nggak mungkin. Karena apa? Mereka prioritaskan Baitullah. Maka Allah mudahkan untuk sampai ke Baitullah. Dan kunci susah ketika Anda ingin ke Baitullah, yaitu 2K. Yang pertama, komitmen dengan azam, kemudian konsisten ikhtiarnya. Ingat ya, setelah Anda berazam dengan Allah, maka wajib memenuhi perjuangan ikhtiarnya. Jangan habis DP udah diam aja kayak itu, nggak action ya, nggak apa. Janganlah, tetap harus berjuang gitu. Ingat ya, Baitullah itu buat Anda yang suka nekat. Baitullah dekat ketika Anda nekat. Baitullah itu dekat buat Anda yang punya niat kuat, dan Baitullah itu dekat buat Anda yang punya tekad kuat. Maka dari itu sahabat surga semuanya, ya, beranilah berazam dengan Allah. Yuk sekarang kita baca bareng-bareng teman-teman semuanya, bareng-bareng saya ya. Silakan dibuka speakernya. Kita berazam malam ini, bismillah, dengan izin Allah. Oke, sekarang tirukan saja kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku terima panggilanmu ya Rob. Aku terima panggilanmu ya Allah. Ya Rob. Bersama magnet rezeki ya Rob. Bersama magnet rezeki ya Rob. Di bulan Februari. Di bulan Februari. Dengan izinmu ya Rob. Dengan izinmu ya Rob. Kabul ya Rob. Kabul ya Rob. Amin. Amin ya Rob. Nah, Anda semuanya sudah berazam ya teman-teman semuanya, bismillah. Kalau mungkin di luar sana ya, di depan ruang Zoom ini, di depan HP dan laptop Anda, ada dompet mungkin di sebelah Anda, kemudian ada kain celeng, sudah ambil yang paling terbesar, masukkan bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan untuk Baitullah. Setelah itu tunjukkan ke saya. Ayo siapa yang sudah berniat silakan tunjukkan ke saya.
Silakan tunjukkan. Sudah langsung berazam. Berapapun uang yang ada di depan Anda, ya, yang paling besar kalau bisa ya, jangan yang 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah. Karena sekali lagi teman-teman semuanya, baitullah itu surga ekstrim Anda semuanya. Hanya Allah yang tahu. Gitu ya, mengazamkan niat Anda semuanya untuk ke baitullah. Oke ya. Take action, miracle happen. Nah teman-teman semuanya, kalau Anda semuanya sudah niat hari ini, malam hari ini, ya ini adalah majelis ilmu dan insya Allah ada malaikat yang mengaminkan doa Anda semuanya. Lakukan tanpa tapi, kerjakan tanpa nanti. Action itu yang paling utama. Daftar, ya. Silakan teman-teman semuanya ya menghubungi pengundang Anda. Mungkin Anda semuanya ini kan banyak ya. Mungkin ada yang mengundang Anda semuanya mungkin dari SBMR, dari WR Anda, silakan hubungi mereka. Dan bismillah Mbak, Bu, Pak, saya mengazamkan ya niat saya untuk ke Baitullah ini, saya mau DP 1 juta, tolong bantu proseskan. Gitu ya. Nah, kalau pengen sendiri nanti bisa langsung ke rekening Mana Rezeki Sejahtera. Jadi bukan ke rekening saya, bukan ke rekening para WR atau SBMR yang mengundang Anda, tapi langsung ke BSI ya. Ke BSI atas nama Mana Rezeki Sejahtera. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Bismillah dengan izin Allah ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada program-program yang tentunya Anda semuanya mungkin pingin, karena di sini kita ambil di di Februari, di mana umroh Ramadan itu pahalanya setara kita berumroh dengan Rasulullah ya, setara berumroh dengan Rasulullah ya, bukan setara dengan haji, tapi pahalanya sama dengan haji, pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah. Tapi Anda tetap harus haji teman-teman semuanya, harus melakukan haji gitu ya. Nah, ada program di awal Ramadan yaitu di 11 Februari sampai 23 Maret ya. Itu biayanya ini yang full Ramadan ding. Yang full Ramadan biayanya 57. Kemudian yang itikaf itu 51,9. Nah, kemudian yang di awal Ramadan ini dibersamai oleh Ustadz, insya Allah ya, akan dibersamai oleh Gurunda di Supercamp Umroh Ramadan itu di 11 sampai 23 Februari dengan 47 juta sekian ya. Dan ini teman-teman mungkin ada yang bingung, guard itu apa, triple itu apa, double itu apa. Nah, kalau guard itu 1 kamar berempat, triple 1 kamar bertiga, kemudian double 1 kamar berdua. Dan tentunya harganya masing-masing gitu ya. Ini silakan teman-teman semuanya, kalau memang sudah ada biaya, sudah ada dananya, sudah lakukan tanpa tapi, kerjakan tanpa nanti. Yang mungkin tabungannya udah berdinar-dinar, yuk mulai ya. Dulu kan Allah ya, tabungan dinar Anda tidak akan berkurang kok ketika Anda berangkat ke Baitullah. Itu salah satu miracle saya teman-teman semuanya. Biaya untuk saya haji teman-teman semuanya dan umroh Ramadan berenam itu dari dinar. Kok bisa Mbak? Iya, karena dinar semakin kesini kan harusnya semakin melonjak tinggi ya. Dan Masya Allah, di tahun 2024 saya panen emas, itu saya pakai untuk haji ya. Di 2025 saya panen emas untuk umroh Ramadan berenam. Masya Allah, dengan izin Allah. Oke ya. Nah, sekali lagi sahabat surga semuanya, take action, miracle happen. Silakan hubungi pengundang Anda dan mulai ya. Kalau ingin paket semua dulu, tanda jadi 1 juta. Kalau mau DP langsung 5 juta. Dan bismillah mengazamkan untuk pemberangkatan di Februari 2026. Dan untuk kelas saya sahabat surga semuanya, mungkin Anda semuanya yang ingin berangkat, yang mungkin ikut seminarnya atau secara offline, itu saya besok ada di Kediri di tanggal 11 ya. Saya ada di Kediri di tanggal 11 Januari. Silakan teman-teman yang di seputar Kediri, Kediri, Jombang, Pujon, mungkin silakan merapat, insya Allah ketemu saya. Itu ya. Oke sahabat surga semuanya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Ingat ya, Baitullah tidak akan berubah ketika Anda tidak berani untuk melangkah. Take action, miracle happen. Teman-teman semuanya, action daftar dan sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Titis. Mungkin ada pertanyaan, silakan teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Ririn untuk materi malam ini. Masya Allah, tergerak banget hati kami yang mendengar, ingin sekali ke Baitullah. Amin. Alhamdulillah teman-teman.
kita telah sampai di akhir sesi seminar keajaiban Baitullah bersama Bunda Riri. Semoga setiap kata yang teman-teman Bapak Ibu dengar hari ini malam ini bisa menyejukkan hati, membuka inspirasi, dan membawa kedamaian dalam perjalanan kehidupan masing-masing. Seperti kata Bunda Ririn tadi, kalau sudah ada niat harus dikunci, digembok, lalu kuncinya buang ke laut. Yang paling dalam pesan Bunda Ririn adalah doakan minimal 100 orang di pagi hari. Masya Allah. Itu nanti yang kita nggak doa untuk diri kita itu malaikat ijabah. Sekarang dengan rasa nyaman dan tenang, saya persilahkan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin berbagi pengalaman terkait seminar malam ini, Keajaiban Baitullah. Jangan ragu, monggo, karena setiap pertanyaan dan sharing teman-teman, insya Allah Bunda Ririn akan tulus menjawab satu persatu. Mari gunakan momen sesi tanya jawab ini untuk saling belajar dan saling memberi inspirasi dari hati ke hati. Bisa open cam, raise hand, atau bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Monggo saya persilahkan untuk waktunya teman-teman. Ada yang raise hand, Mbak Fitrah. Mbak Fitrah, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Maulah Mak Ros. Atau Mak Ros, monggo. Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ririn, saya sudah action nih sama Pak suami, Masya kan Allah. nabung Umar gitu kan. Kemarin waktu ada promo 500.000 waktu itu. Oh Jadi siap, alhamdulillah. pas saya punya uang 500.000, udah deh saya bikin 2 rekening buat Pak suami juga gitu kan. Nah di sini pas saya kemarin kan lagi buka koperasi Magnet Rezeki. Ya. Ada badal umroh gitu kan. Nah, uang saya yang 5 juta yang sudah saya tabung itu menurut Bunda Ririn nggak apa-apa ya, saya mau ngebadal umroh buat almarhum bapak saya dan almarhum mertua saya untuk Februari ini pas Ramadan. Oh siap. Jadi Kira-kira itu bagus ya Bunda Ririn. Karena tabungan saya baru 5 juta, nanti dipakai lagi jadi habis gitu loh. siap Bunda. Ini langsung saya jawab, Mbak Titis. Apa gimana? Monggo Bunda, langsung Oke, dijawab siap. saja. Oke siap, Mak Ros ini guru saya ini, Masya Allah barakallah ya. Siap Bunda. Yang terpenting niat Bunda kan masih kuat ya untuk ke Baitullah ya. Jadi kalau bisa sih kembali lagi larinya sama Ros gitu. Kalau sudah DP ikut si Umar ya untuk 2 orang berarti kan juta ya, betul? Ya, 5 Ya juta. oke 5 juta siap. Nah Mak Ros nanti garpu tala dulu aja gitu ya, garpu tala. Ya Allah ya Rob ya udah tau lah seperti apa gitu garpu Ya, tala. tahu. Sama Allah boleh nggak? Gitu. Nah kalau sama Allah boleh, udah diambil aja. Kalau sama Allah nggak boleh, berarti harus berjuang lagi nih untuk badal. Karena masih Februari tuh. Nah insya Allah kurun waktu nih. Sekarang kan Januari awal. Insya Allah sebelum Februari pemberangkatan ECO, teman-teman yang berangkat ECO itu sudah ada uang untuk badal. Amin ya Allah. Untuk 2 orang kan? Ya, sudah ada uangnya. Uangnya sudah ada, cuma saya memang belum garpu tala. Mm-mm. Siap. Nah, garpu tala dulu itu Maros. Insya Allah Iya, nanti diberi itu petunjuk ya. biasanya saya memang hal apapun itu garpu tala. Tapi karena saya pikir umroh ini baik, badal umrohnya, jadi nggak pakai garpu tala, langsung daftar. Iya sih betul. Kalau daftar umroh sih oke ya. Ya, Silakan gitu ya. Kalau saya nggak usah garpu tala udah pasti langsung ya harus ya. ya, Nah untuk yang badal itu kan juga baik juga ya. ya, Tapi ketika Allah berikan petunjuk yang terbaik, nah di ya, atas baik kan ada yang terbaik gitu ya.
Jadi Ya. Allah berikan yang terbaik. Nah, kalau Allah diminta untuk ya badalkan aja gitu kan. Ya udah Oke. badalkan. Gitu Siap, aja, siap, Mbak. siap. Terima kasih Bunda Ririn. Sama-sama. Sehat-sehat. Bunda Siap, siap. Ririn. Oke, sama-sama belajar ya. Oke, Assalamualaikum makasih warahmatullahi Mbak Ros. wabarakatuh. Terima kasih Mak Ros. Barakallah. Ada lagi Bunda Ririn yang raise Siap. hand. Ibu Aai Pangandaran. Silahkan Ibu Aai waktunya. Bunda Ai, silakan Bunda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, tadi Bun, Bunda Ririn ada bahasa apa ya? Saya cina kemarin tahun 2024 itu panen emas digunakan untuk haji gitu. Itu saya belum jelas seperti apa panen emas itu. Dan yang kedua, pertanyaan saya kan, saya kemarin itu sudah DP untuk pertama waktu bulan apa ya mau Idul Kurban dulu teh, kan ada di hari Arafah itu ada promo gitu katanya Iya, 500.000 untuk siap. haji ya kalau nggak salah. Nah, Mhm. terus saya ikut daftar haji gitu karena saya di Magnet Rezeki itu termasuk mualaf gitu ya, Oh, baru-baru Masya gitu. Jadi Allah. belum tahu apa-apa, begitu ada promo langsung aja gitu. Saya daftar gitu. Nah, setelah kesini ternyata banyak kegiatan-kegiatannya, ternyata Magnet Rezeki itu ada umroh ini. Nah, kemarin saya tertarik pengennya umrohnya itu pengen ikut yang dibimbing langsung oleh Pak Ustadz Nasrullah gitu. Akhirnya saya DP juga kemarin gitu. Saking pengennya gitu. Iya, di Desember tanggal berapa gitu. Pengen ikut yang SCUMR gitu. Udah saya DP 5 juta. Kemudian saya mikir, apa saya udah siap gitu. Mikirnya lagi sekarang, kalau kemarin waktu DP mah ya pokoknya saya niatnya kuat gitu, DP aja. Nah, sekarang udah Januari gitu. Tinggal sebulan lagi kurang lebih. Nah, sementara saya yang lain-lainnya kalau itu azam yang ikhtiar bumi itu saya belum, itu sebangsa apa ya, bikin memperpanjang paspor itu, kemudian yang meningitis polio itu belum saya. Itu gimana kira-kira Bunda, dalam waktu sebulan itu bisa terjangkau enggak gitu, terpenuhi enggak? Insya Allah kalau masalah biaya mudah-mudahan Allah memberikan izin. Saya Amin. udah nabung dinar gitu. Kalau misalnya sampai eh, waktunya belum ada uang cash, insya Allah mungkin saya jual dulu dinar gitu. Mudah-mudahan bisa dibeli kembali. Itu saja Bunda, Amin. terima kasih penjelasannya. Siap, Bunda Ai. Iya, Dari Pangandaran, Masya Allah, Bun Pangandaran iya. tuh saya pertama kali babat alas, Bun, ngisi seminar di Pangandaran waktu itu. Oh iya iya. Sekarang udah membumi ya. Sekarang sama siapa titik MR-nya, Bun? Yang lanjut. eh sama siapa ada ganti-ganti gitu kalau STHMR itu. Oh, ganti-ganti ya sudah ya. Iya, Iya, alhamdulillah. Saya masih babat alas. ganti-ganti. Ya, Alhamdulillah. tapi saya kan ikutnya ke Korwil Bandung, Umi Aisyah. Oh ya, siap. Berarti WR-nya Umi Aisyah, betul? Iya, betul. Oke, siap. Oke. Kalau untuk panen emas, Bunda mohon izin nanti Bunda bisa sharing sama Umi Aisyah ya. Beliau guru saya yang bagus banget ya sama Umi Aisyah Oh, gitu gitu ya. ya. Nah, Oh, iya. kalau panen emas saya kemarin tuh kenapa dibilang Badin panen emas waktu panen emas digunakan untuk haji gitu ya? Iya. Iya gitu. Udah pernah saya share testimoni saya di grup WR. Nah itu sudah semuanya kayaknya Bun. Insya Allah sudah semuanya udah ini sih udah tahu sih informasinya ya. Bahwa itu selisih ya. Jadi saya 2022 itu saya nabung emas ya. Jadi semua tabungan saya alihkan ke emas gitu Bun ya. Nah kemudian Iya. di 2024, nah 2022 ke 2024 kan 2 tahun tuh. Nah, Iya. itu Masya Allah, saya cek di 2024 ketika panggilan itu datang, kan tabungan saya waktu itu masih cukup untuk haji plus 1 orang, ya. Dan saya cek ternyata saya hitung-hitung pun Masya Allah Tabarakallah, itu cukup untuk haji plus suami saya, gitu. Jadi selisih ya. Nah, itulah yang disebut panen emas, Bun. Jadi ketika kita nabung emas, ini jadi seminarnya seminar panen emas ini jadi ya. Jadi di situ Bunda, di situ
kita punya anak soleh gitu, anak soleh yang berbakti ya, intinya kayak gitu ya. Karena apa, dari kita nabung di awal tahun awal ke rentan waktu 2024 itu ternyata masya Allah pergerakan emas itu kan luar biasa banget. Nah selisihnya itulah yang saya ambil untuk biaya haji saya ya. Emas Iya, saya, uang saya bertambah ya, nilai memang agak berkurang karena kita ambil kan untuk panen tuh kan Bun, tapi iya, dari tabungan awal tuh masih tetap gitu loh Bun. Tabungan kita tetap, intinya apa ya, hasil dari ini, hasil dari perkembangan pergerakan emas kita. Itu namanya panen emas. oh gitu, iya, Gitu. iya, iya. Iya, betul sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk haji ya Bun. Berarti Bunda sudah DP haji yang promo kemarin ya. Yang haji Arafah. dia udah ditambah sih sekitar kalau nggak salah 22 juta, baru 22 juta. Tapi sekarang Alhamdulillah. berhenti dulu, pengen ke umroh, SC Umroh, umroh oke. gitu. Sip, baik itu mantap sekali Bunda. Secara seorang mualaf loh, Masya Allah, tabarakallah ya. Hajinya biar aja Bun, jangan di OT-OT ya, biar aja jangan di OT-OT, Ya, kan Bunda sudah ada tabungan emas ya. Dan nanti di SCU besok, di Februari, itu kalau bisa Bunda udah mulai gerak ya. Karena kan udah 1 bulan nih, kurangnya iya, ya. Itu kan udah iya, 1 bulan, Bunda udah mulai bikin namanya paspor gitu ya. Kemudian minta rekomendasi dari Manet Rezeki terkait dengan pembuatan paspor gitu ya, gitu. iya. Nah, kemudian setelah paspor jadi, nanti mulai tuh suntik meningitis, suntik polio gitu. Insya Allah 1 bulan dengan izin Allah clear ya. Pengalaman saya Bunda, saya bantu jamaah saya itu 1 minggu Bun. 1 minggu. Ya. Jadi beliau itu benar-benar yang mendadak tiba-tiba ujung cuma berdunduk hubungi saya, Mbak, pokoknya aku mau berangkat bareng Ustadz gitu katanya Bun. Nah, saya kaget, ini kurang 1 minggu saya kayak gitu kan. Waduh ya Allah, dengan kunmu nggak ada yang nggak mungkin. Kalau memang kau sudah mau beliau hadir di Baitullah, mau pasti engkau mudahkan. Waduh, jadi saya ngurusin sama Mbak Reni waktu itu, alhamdulillah beliau berangkat gitu. Dan kopernya belum dikirim ke rumahnya karena udah mepet banget ya Bun. Jadi beliau Iya, berangkat dari Jawa waktu itu ya, dengan bawa tas aja, tas traveling itu, kemudian baru dipindahin ke kopernya ketika sampai di Jakarta. Kita kan titik kumpulnya di Jakarta tuh. Jadi barangnya iya. baru dipindah di Jakarta karena memang 1 minggu itu Masya Allah tabarakallah gitu ya Pun, persiapannya mesti kudu siap banget. Dan alhamdulillah Allah izinkan beliau berangkat kemarin bersama dengan saya. Gitu Bunda Ai. Jadi bismillah, mulai sekarang sudah mulai ya Bun. Sudah mulai Iya, bikin, nanti hubungi Mbak Reni untuk minta Mbak Reni atau Mbak Salma untuk minta rekom ya. iya, Rekom biro untuk pengurusan paspor gitu ya. Kemudian iya. kalau paspornya udah jadi, insya Allah paspornya cepet kok Bun, 1 minggu aja. 350 biayanya Iya, iya. gitu ya. Kemudian lanjut untuk meningitis, meningitis sama polio murah. Satu paket 500 insya Allah. Kalau di Jakarta mungkin di Bandung ya. Bandung ya Bun. Pangandaran, Pangandaran, ya maaf. ya. Di Pangandaran insya Allah murah, ya. Itunya mah paspor di Tasik, bikin Oh, di paspornya Tasik. di Tasik, iya siap Iya, ya. Nanti mulai diurus aja Bun, mulai disiapin KK, KTP sama salah satu dokumen ini Bunda. Boleh itu ijazah, boleh itu surat nikah atau akte kelahiran Bunda. Udah 3 oh dokumen iya, tersebut. ini kakak saya dengan KTP itu alamatnya berbeda karena kemarin waktu saya pindah rumah gitu, pindah rumah gitu, udah buat kakak gitu. Jadi alamatnya alamat sekarang. Sementara mau buat KTP, KTP-nya belum jadi, katanya tidak ada blanko. Jadi alamatnya antara KTP dengan kakak beda gitu loh, Bun, gimana? Antara KTP sama kakak beda. Iya, Oh, alamatnya. itu nanti dibawa aja Bun, dibawa aja ke imigrasi. Nanti beliau pasti akan arahkan kok. Bunda pakai yang mana kayak gitu. Ya Oh, sekarang gitu. domisilinya Bunda kakak apa KTP? Sesuai kakak apa KTP? Kakak, Sesuai kakak. kakak. Oh Iya. berarti nanti harus ada keterangan dari RT RW ya untuk KTP-nya ya Bun. Bisa Oh, kayak gitu. gitu. Iya. Iya, Mm-mm. siap. Ya, semoga Bunda keren Mm. ya, Bunda Ai. Ya, makasih Oke, Bunda. siap sama-sama Bun. Semoga Allah mudahkan untuk sampai ke Baitullah ya. Amin, amin, amin. Amin. Doanya, Oke, amin. baik selanjutnya Mbak Titis. Ada di kolom chat Bunda Ya, pertanyaan dari Bunda Nurfalah Sitorus Medan. oke. Bunda, rentang suntik meningitis dan polio untuk umroh kembali di bulan atau tahun berikutnya itu berapa lama, Bun? Meningitis ya? Yang apa? Sebentar. Suntik meningitis dan polio untuk umroh kembali di bulan atau tahun berikutnya itu rentangnya berapa lama? Kalau polio 2 tahun ya, Kak Kak Nurfalah.
Kalau polio 2 tahun sih. Sama dengan meningitis juga sih 2 tahun, insya Allah. Jadi masih Terima kasih kalau Bunda. siap, gimana, Bun? Ya, terima kasih Bunda. Karena insya Allah ada rencana mau umroh kan di Maret 2020. Heeh. Bulan apa? Insya Allah. Insya Allah yang di 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah Bun. Oh, Program Masya iktikaf, Masya Allah. Allah. Barakallah. Itikaf ya. Masya Iya, Ya, insya Allah. Kepingin. Semoga Allah Kemarin kan mudahkan. bulan 7 udah umroh. Jadi makanya mau nanya rentang meningitisnya itu sama polio itu masih bisa digunakan nggak di bulan nanti Masih bulan Maret 2 tahun, gitu. Kak. 2 tahun. 2 tahun, Oh ya, Kak. terima kasih Bun. Yuk sama-sama, semoga Allah mudahkan ya, Kak ya. Amin ya Allah. Oke, Amin. siap, Mbak. Selanjutnya. Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu yang mau bertanya, sesi tanya jawabnya. Ini ada Bu Munira ini, Bu Munira raise hand. Bu Muniro raise hand, monggo Ibu Muniro. Ya, silakan. Satu Assalamualaikum lagi ya. Bunda. Ya, Waalaikumsalam, Bunda. Siap. Itu tadi slide-slide-nya nggak begitu terlihat Bun yang di atas itu. Jadi kita kesulitan. Apa kita bisa dapatkan itu Bun? Untuk slide-slide yang seperti tadi, andai kata kita pengen berbagi sama para jamaah gitu untuk Bunda mempelajarinya sudah bagaimana Bun? siap. Bunda sudah SBMR apa belum? Saya SBMR Bunda. BR-nya siapa? Kalau WR saya dulu itu kan Bunda Diana yang di Depok. Mm-mm. Nah, tapi nomor saya sama beliau diblokir sama beliau. Nah, saya sekarang gabungnya itu kalau di grup AKB ada sama Pak Aang, Pak Ustadz Nah, Aang. nanti bisa hubungi Pak Aang ya, karena kalau saya mau bagian saya nggak berani nih, belum memenang saya ya. Oh, iya, Nanti iya. nanti Bunda bisa hubungi Pak Aang ya untuk slide-slide-nya ya. Oke? Oke, siap Baik, ya. baik. Terima Semoga kasih Bunda. dimudahkan ya Bu Munira ya. Oke, Amin, siap. amin, amin ya Rabbal Ya Alamin. Bunda. Oke, ada lagi yang bertanyain Bunda? Masih ada lagi, Bunda, Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya? Sepertinya masih Sebenarnya sudah ya, Pak ya. sudah. Banyak Oke. doa di sini. Baik, siap. Udah kalau gitu kita tutup aja kalau gitu Mbak Titis ya. Oke, siap Bunda. Oke. Izin saya baca doa untuk teman-teman yang hadir di Zoom malam ini, nggih Bunda. Siap, monggo. Oh, ini ada maaf sebelumnya Mbak Neni Ruslina. Jarak hotelnya biasanya berapa jauh, Bunda? Jadi kalau Jarak hotel ya. Jarak hotel tuh 1/2 kilo kok, Bun. Nggak deket, nggak jauh kok. Kalau itu kita pakai bintang 5 langsung ya. Bintang kan ada bintang 3, 4 sama 5. Nah, kalau bintang 5 itu langsung ya kita turun dari hotel udah pelataran Masjidil Haram kan. Kalau yang di Masjid Nabawi itu kan hampir semuanya di ring, insya Allah di ring 1 ya. Kita pakainya itu Rich Hotel. Biasanya pakai Rich Hotel, kemudian Leader Al Muna gitu. Nah, itu deket banget di pintu 330 deketnya ya kalau Rich Hotel. Untuk yang pemberangkatan besok insya Allah di Rich Hotel. Ya, dekat sekali insya Allah. Ya, kemudian kalau untuk yang di Mekah itu jaraknya kurang lebih 1 kilo lah. Kalau yang bintang 4 ya. Bintang 5 kurang kurang lebih karena setelah ini apa namanya itu yang di bintang 5 itu kita biasanya pakai Swiss Hotel ya, jadi langsung di pelataran. Nah, kalau yang di 4 kita pakai Le Meridian. Kemudian kalau bintang 3 kita biasanya Al Aqsa itu sebelahnya. Jadi deket kok insya Allah ya. Nah, kalaupun mungkin ada yang merasa nggak deket, Bismillah olahraga, niatkan untuk niat ibadah itu Bismillah sehat, gitu ya. Karena saya udah coba semua dan deket kok, insya Allah ya. Dan kebanyakan kita itu malah jarang ke hotel loh Pak Ibu semuanya. Karena apa, lebih nyaman di masjid. Jadi mungkin ke hotelnya cuma apa sih, mandi, makan, udah balik lagi ke hotel kayak gitu sih. Dan insya Allah terjangkau. Dan kaki, oh masya Allah banget, pasti sehat itu, gitu ya. Ada baik, lagi Mbak? apa ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Gak ada ya? Baik, saya tutup ya, Bunda. Monggo. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat solih salihah yang dirahmati Allah.
Jika malam ini kita hadir dengan rasa rindu ke Baitullah, yakinlah itu bukan kebetulan teman-teman. Bisa jadi itulah cara Allah yang sedang memanggil dengan lembut. Rindu itu perlu azam, dan azam itu perlu langkah nyata. Insya Allah melalui program Si Umar, kita tidak diminta langsung untuk mampu, tetapi kita diajak berani memulai. Bagi Bapak Ibu yang hatinya tergerak malam ini, silakan hubungi beliau-beliau yang mengundang Bapak Ibu di grup ini, di Zoom malam ini. Insya Allah nanti beliau-beliau yang akan membantu langkah awal teman-teman dan Bapak Ibu menuju Baitullah sebentar lagi. Bismillah, mari kita tutup dengan doa. Mohon izin Bunda Rin untuk memberikan doa kepada teman-teman yang sudah bergabung di Zoom malam ini. Allahumma ya Allah, di malam yang penuh keberkahan ini, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu dan penuh harap. Jika Engkau hadirkan rindu ke Baitullah di dalam dada kami, maka kuatkanlah azam kami untuk melangkah. Maka mudahkanlah jalan kami dengan caramu yang paling indah. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, tenangkanlah hati kami, dan luruskanlah setiap niat dalam ikhtiar kami. Jadikanlah kami hamba-hamba pilihanmu yang Engkau undang menjadi tamu di rumahmu ya Rob, dalam keadaan sehat, cukup, dan penuh rasa syukur. Terimalah setiap niat baik yang lahir malam ini, dan jadikan majelis ini sebagai amal jariah, dan pertemukanlah kami kembali di tanah suci dalam waktu terbaik menurutmu ya Rob. Amin ya Robbal Alamin. Akhir kata, atas nama tim IMC Bunda Ririn dan saya pribadi sebagai MC, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila selama acara Zoom terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bunda Ririn ilmunya. Terima kasih Bu Titis, terima kasih Bu Ririn, sehat-sehat, banyak rezeki terus, ke Mekah terus, ke Madinah terus, Masya Allah. Amin. Amin. Mengadamkan segera ya, yang mengadamkan segera ya, Baitullah tinggal selangkah lagi. Menjumpai di Baitullah. Saya close ya teman-teman semuanya. Amin, amin Allahumma amin. Oke, Assalamualaikum semuanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titis, makasih banyak ya. Barakallah. Barakallah, terima kasih Bunda. Setiap langkah yang ku tapaki